Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Indra Kurniawan dengan NIM 123210126 dari kelas RC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas Python saya dan akan mempresentasikan codingan saya. Jadi, untuk soal yang pertama mengenai analisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Langkah yang pertama adalah dengan mengimport library. Jadi di sini ada tiga hal yang perlu diimport, yakni pandas, matplotlib, pyplot, lalu scalar linear model. Untuk pandas digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame, lalu untuk matplotlib, pyplot untuk memvisualisasi data dalam bentuk grafik, lalu untuk scalar linear model untuk melakukan regresi linear. Langkah selanjutnya adalah membuat data simulasi. Untuk datanya sendiri tidak bisa didapatkan dari grafik berikut. Ada tiga kolom, yakni campuran, kekuatan tekan, dan kekuatan tarik. Untuk campuran, isinya adalah label untuk setiap campuran beton, lalu untuk kekuatan tekan terdiri dari kekuatan tekan, dan kekuatan tarik terdiri dari data kekuatan tarik. Untuk fungsi PD data frame berikut, ada fungsinya untuk mengubah data menjadi sebuah data frame dengan library pandas. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan menampilkan data. Untuk menampilkan data, maka perlu menggunakan fungsi print df head yang didapatkan dari variabel sebelumnya. Fungsi ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame untuk melihat sekilas data yang dimiliki. Lalu langkah selanjutnya adalah visualisasi data. Visualisasi data menggunakan fungsi dfplot. Dfplot sendiri berfungsi untuk membuat grafik bar dari data frame. Lalu untuk variabel x ini digunakan untuk campuran, y untuk kekuatan tekan dan kekuatan tarik. Lalu untuk int bar ini adalah grafik yang digunakan dalam berbentuk grafik batang. Lalu untuk subplot stru, artinya setiap variabel kekuatan tekan dan kekuatan tarik memiliki subplot masing-masing. Lalu untuk fix size 8,8, artinya ukuran gambar terdiri dari 8 pixel dikali 8 pixel. Lalu untuk fungsinya adalah plot type layout. Fungsinya untuk menyesuaikan tata letak agar tidak saling bertabrakan. Lalu untuk plot show sendiri untuk menampilkan grafiknya. Untuk lebih tahu maka akan saya terang kodenya. Berikut adalah datanya. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung korelasi. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung matriks korelasi antara variabel kekuatan dan kekuatan tarik. Korelasi ini menggambarkan hubungan linear antara kedua variabel dengan min 1 hingga 1. Untuk korelasi 1 artinya korelasi positif sempurna. Untuk 0 artinya tidak ada korelasi. Untuk min 1 artinya korelasi negatif sempurna. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat model regresi linear. Fungsi regresi linear digunakan fungsi sebagai berikut. Untuk x, y, df kekuatan tekan kekuatan tarik, variabel input x adalah kekuatan tekan dan variabel y adalah kekuatan tarik. Untuk linear regression ini untuk membuat objek model regresi linear. Lalu untuk fit x y ini digunakan untuk melatih model dengan data x dan y. Lalu untuk y underscore pred sama dengan model predict x artinya membuat prediksi untuk kekuatan tarik berdasarkan input kekuatan tekan. Lalu langkah selanjutnya adalah memvisualisasi hasil regresi.
visualisasi regresi ini menggunakan fitur plot. Plot di sini berfungsi untuk membuat grafik. Untuk plot scatter XY ini digunakan untuk membuat grafik dari data asli. Blue ini adalah untuk membuat warnanya menjadi biru, lalu untuk plot XY red digunakan untuk menampilkan garis regresi atau hasil prediksi. Red ini artinya grafik akan menjadi berwarna merah. Lalu untuk plot X label digunakan untuk label sumber yang bertuliskan kekuatan tekan. Lalu untuk plot Y label digunakan untuk memberi nama grafik Y dengan nama kekuatan tarik. Lalu untuk plot title digunakan untuk menambahkan judul. Lalu untuk plot show sendiri untuk menampilkan grafiknya. Berikut adalah hasilnya. Dan ini hasil grafik dari kode yang di atas. Lalu langkah selanjutnya adalah menampilkan koefisien dan intercept. Fungsi yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk model koef sendiri digunakan untuk menampilkan koefisien dari regresi linear. Lalu untuk model intercept ini digunakan untuk menampilkan intercept atau titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Itu adalah output dari kode di atas. Ya. Hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan di modul. Oke, untuk nomor 2 adalah analisis volume lalu lintas. Diberikan data sebagai berikut, yang terdiri dari waktu, jumlah motor, mobil, dan kendaraan besar. Jadi, untuk langkah yang pertama adalah dengan mengimport library. Jadi, library yang digunakan adalah Pandas, NumPy, dan Matplotlib Pyplot. Untuk Pandas digunakan untuk memanipulasi data tabular dalam bentuk data frame. Lalu untuk NumPy digunakan untuk operasi matematika. Lalu Matplotlib digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk grafik. Lalu untuk langkah yang kedua adalah dengan mengimport data. Jadi pada kali ini saya memutuskan untuk mengimport data secara manual. Dan terdiri dari 4 data, yakni waktu, jumlah kendaraan motor, kendaraan mobil, dan kendaraan besar. Fungsi define data frame ini digunakan untuk memunculkan data. Langkah selanjutnya adalah menghitung EMP. Menghitung EMP ini menggunakan fungsi define. Lalu untuk EMP motor dikali 0,5, untuk EMP mobil data dikali 1. Lalu untuk EMP kendaraan besar data dikali 1,3. Kenapa dikali dengan angka ini? Hal ini sudah ditentukan dalam modul. Lalu untuk EMP total adalah jumlah total dari semua kendaraan di setiap interval waktu. Dan setelah itu data akan dikembalikan. Langkah selanjutnya adalah menghitung volume puncak jam. Dengan menggunakan fungsi define, lalu menghitung volume puncak jam dengan membutuhkan data panjang jalan serta lebar jalan. Lalu volume puncak jam menggunakan rumus EMP total dibagi dengan panjang jalan dikali lebar jalan dan dikali 1000. Untuk langkah selanjutnya adalah menganalisis kapasitas jalan. Menggunakan fungsi define, lalu kapasitas jalan dibutuhkan data panjang jalan serta lebar jalan. Untuk rumus kapasitas jalan sendiri adalah panjang jalan dikali lebar jalan dibagi dengan 1000. Lalu untuk kolom ini
Jika kapasitas terlampaui, maka jika bernetruk, maka volume puncak jam lebih besar daripada kapasitas jalan, yang menandakan bahwa jalan mengalami kemacetan atau over kapasitas. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah visualisasi data. Fungsi ini digunakan untuk menunjukkan grafik. Untuk AXSG plot digunakan untuk membuat grafik untuk masing-masing EMP seperti EMP motor, mobil, kendaraan besar, dan EMP. Lalu untuk AXSG S-line digunakan untuk menambahkan garis horizontal pada grafik menunjukkan kapasitas jalan. Untuk ASI set title digunakan untuk menambahkan judul. Untuk X label digunakan untuk menambah legenda pada sumbu X dengan nama waktu. Lalu untuk legenda pada Y label ini bernama kendaraan. Lalu AXSG legend bertujuan untuk menambahkan legenda pada grafik. Untuk plot layout digunakan untuk menyesuaikan tata letak grafik agar rapi. Lalu untuk plot show digunakan untuk menampilkan grafik. Langkah selanjutnya adalah fungsi input panjang dan lebar jalan. Fungsi ini digunakan untuk menginput panjang jalan dan lebar jalan. Untuk fungsinya berupa float yang bisa berupa angka desimal. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah proses data dan menampilkan hasil. Untuk hitung EMP-DF ini berfungsi untuk menghitung EMP untuk setiap jenis kendaraan dari total EMP. Lalu untuk hitung volume ini digunakan untuk menghitung volume puncak jam berdasarkan ukuran jalan. Lalu untuk analisis kapasitas jalan digunakan untuk menganalisis apakah volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan atau tidak. Lalu untuk buat visualisasi data digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Untuk print DF ini berfungsi untuk menampilkan data frame yang sudah diproses dengan kolom tambahan. Jika dirun, maka akan seperti ini. Masukkan panjang jalan. Akan saya coba angka 50 meter. Dan untuk lebar jalan sendiri adalah 7,5 meter. Dan akan muncul data-data grafik seperti ini. Ini adalah data yang di-input, lalu bawahnya ada tabel-tabel berdasarkan data-data Excel. Dan itu adalah data-datanya. Kapasitas melampaui. Sekian untuk nomor 2. Jadi untuk nomor ketiga ini membahas mengenai analisis gempa bumi. Data yang diberikan sebagai berikut. Data yang dipakai pada Excel ini hanya waktu dan percepatan. Pada kode ini saya memutuskan untuk dengan menggunakan metode mengimport file Excel ke codingan tersebut. Berikut adalah codingannya. Jadi langkah yang pertama adalah mengimport library. Jadi library yang digunakan adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, Pyplot, SciPy, dan Google Colab. Pandas digunakan untuk memproses data yang tersimpan dalam file Excel. Lalu NumPy digunakan untuk perhitungan numerik seperti vector dan array. Lalu untuk Matplotlib, Pyplot digunakan untuk visualisasi data. Lalu SciPy Integrate digunakan untuk integrasi numerik. Lalu untuk Google Colab Import digunakan untuk mengimport file dari sistem lokal. Lalu langkah selanjutnya adalah memuat data dan memeriksa data. Jadi menggunakan fungsi def, lalu federal jalur file. Fungsi ini membaca file apa yang telah diunggah dan mengembalikan data dalam bentuk data frame Pandas. Lalu setelah dimasukkan maka memunculkan tulisan kolom yang tersedia di file data columns. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan kolom. Setelah file dibaca, kode ini memeriksa apakah kolom waktu dan percepatan tersedia dalam file. Jika tidak ada, maka akan memunculkan tulisan error. Lalu selanjutnya
adalah pemeriksaan waktu dan percepatan. Jika data tidak ada, maka akan muncul listen error. Lalu selanjutnya adalah fungsi analisis. Pada tahap ini, yang pertama adalah memuat data. Fungsi ini pertama-tama manggil muat data untuk mendapatkan data waktu dan percepatan. Jika terjadi kesalahan, maka fungsi akan berhenti dan memunculkan tulisan error. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung kecepatan dan perpindahan. Kecepatan dihitung dengan mengintegralkan percepatan, lalu perpindahan dihitung dengan mengintegralkan kecepatan terhadap waktu. Kedua operasi ini dilakukan oleh fungsi Arias. Lebih detailnya adalah hitung kecepatan perpindahan Arias dalam waktu dan percepatan. Lalu selanjutnya adalah nilai puncak Amax, Vmax, dan Umax. Amax didapatkan dari percepatan tertinggi, Vmax didapatkan dari kecepatan tertinggi, Umax didapatkan dari perpindahan tertinggi. Lalu untuk selanjutnya adalah eksidensi. Untuk eksidensi tersendiri adalah ada dua, yakni eksidensi pertama dan eksidensi terakhir. Eksidensi pertama dan terakhir adalah momen ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu. Ini biasanya digunakan untuk menentukan kapan gempa mulai dan kapan gempa berhenti. Fungsi cari nilai eksidensi bertugas untuk menghitung eksidensi pertama dan terakhir berdasarkan data percepatan. Lalu jika nilai eksidensi dan pertama dan terakhir ada, maka durasi dapat dihitung dengan rumus eksidensi terakhir dikurang eksidensi pertama. Jika nilai eksidensi pertama dan eksidensi terakhir tidak ada, maka durasi sama dengan 0. Selanjutnya adalah menghitung durasi dan arms. Durasi gempa dihitung sebagai perbedaan antara eksidensi tahap terakhir dan eksidensi pertama. Untuk arms adalah root mean square dari percepatan selama durasi gempa dan dihitung dengan fungsi hitung arms. Lalu selanjutnya adalah tahap menampilkan output. Output berupa hasil dari semuanya, mulai dari Amax, Vmax, Umax, durasi, arms, eksidensi pertama, dan eksidensi terakhir. Lalu langkah selanjutnya adalah visualisasi data dengan menggunakan fungsi plot hasil. Fungsi ini digunakan untuk buat plot atau grafik dari waktu, kecepatan, perpindahan, dan parameter lainnya. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap penguploadan. Bagian ini digunakan untuk mengupload file. Lalu file ini diunggah dengan variabel jalur file. Loop ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah beberapa file sekaligus. Jika kode di run, maka akan muncul tabel dan data-data sebagai berikut. Untuk nomor 4, bahas mengenai data curah hujan. Pada nomor 4 ini, memerlukan data sampel random yang menggunakan NumPy random gamma. Hal yang pertama dilakukan adalah mengimport library yang berupa pandas, NumPy, dan matplotlib. Pandas digunakan untuk manipulasi data, NumPy digunakan untuk komputasi numerik, matplotlib pyplot digunakan untuk visualisasi data. Langkah selanjutnya adalah membuat data curah hujan. NP random set 365 ini memastikan bahwa hasil dari fungsi random selalu sama setiap kali kode dijalankan. 365 ini menandakan yakni 365 hari. Lalu selanjutnya adalah days PDD train start 2023 0101 periode 365. Artinya days adalah dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember karena periodenya sebanyak 365 hari. Lalu selanjutnya adalah rainfall data. Rainfall data berisi data curah hujan yang dihasilkan secara acak menggunakan distribusi gamma dengan parameter shape 2 dan scale 10. Distribusi gamma cocok untuk memodalkan data seperti curah hujan. Sizeland days memastikan jumlah data curah hujan sama dengan jumlah hari, yakni 365 hari. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat data frame dan mengatur indeks. Membuat data frame yang berisi dua kolom, yakni date dan rainfall. Date adalah hari dalam setahun,
rainfall adalah curah hujan dalam milimeter. Lalu dataset indeks ini dan inplace true digunakan untuk mengubah kolom date menjadi indeks data frame sehingga setiap baris diidentifikasi berdasarkan tanggal. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata curah hujan bulanan. Digunakan monthly average rainfall dengan data resample. Data resample MEAN ini digunakan untuk menghitung rata-rata hujan bulanan. Lalu sampel M ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan bulan dan MEAN rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Lalu di sini ada print curah hujan yang akan menampilkan tulisan ini dan akan menuliskan data hasil perhitungannya. Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata curah hujan tahunan. Dengan menggunakan data rainfall dan rata-rata. Data rainfall MEAN ini digunakan untuk menghitung rata-rata curah hujan sepanjang tahun. Hasilnya dicetak dengan format 2 desimal yang terus dalam titik 2F ini. Lalu selanjutnya adalah menghitung intensitas hujan maksimum harian. Data rainfall max ini digunakan untuk mencari nilai maksimal dari curah hujan di suatu data. Jika sudah, maka akan memunculkan tulisan intensitas hujan maksimum harian adalah nilai data yang didapatkan tersebut. Lalu selanjutnya adalah menentukan hari dengan curah hujan ekstrim. Digunakan di sini saya menggunakan ambang batas atau nilai paling tinggi yakni 50. Lalu selanjutnya adalah extreme rain days data rainfall threshold digunakan untuk memilih hari-hari di mana curah hujan lebih dari 50 mm. Hasil ini disimpan dalam bentuk extreme rain days. Setelah itu akan muncul tulisan hari dengan hujan ekstrim lebih dari nilai ambang tersebut adalah sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah plot curah hujan harian dan hari ekstrim. Pada bagian ini digunakan untuk menggambar grafik atau visualisasi data. Untuk plot figure ini digunakan untuk menentukan ukuran. Fix size 12,6 artinya 12 piksel dikali 6 piksel. Lalu plot data index ini digunakan untuk membuat plot garis curah hujan harian. Lalu untuk plot S-line atau average rainfall digunakan untuk menambahkan garis horizontal yang menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan dalam warna merah dan garis putus-putus. Lalu untuk plot scatter extreme rain days index ini digunakan untuk menambahkan titik-titik pada hari-hari dengan curah hujan ekstrim dengan berwarna oranye. Lalu untuk plot title digunakan untuk menambahkan judul dengan judul curah hujan harian sepanjang tahun. Lalu untuk plot X label menambahkan legenda pada sumbu X yakni tanggal. Untuk plot Y label digunakan untuk menambahkan legenda pada sumbu Y yakni curah hujan dalam bentuk milimeter. Lalu untuk plot legend digunakan untuk menambahkan legenda ke grafik. Sedangkan plot grid untuk menambahkan garis-garis untuk mudah pembacaan. Plot cell digunakan untuk memunculkan data. Untuk langkah selanjutnya adalah plot rata-rata curah hujan bulanan. Masih sama seperti langkah sebelumnya, hanya memunculkan grafik. Dan jika dijalankan maka akan seperti berikut. Ini adalah data-datanya, data randomnya. Lalu ini adalah grafik-grafiknya. Cukup sekian dari tugas Python saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.